Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai dan saya hargai. Di siang hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, di mana pada siang hari ini kita bisa bersua, bisa bertemu, yang mungkin di antara teman-teman di sini kalau saya hitung minimal ada yang 35 tahun tidak pernah ketemu. Sehingga saya dan teman-teman di grup X Manyar berinisiatif untuk berkumpul kembali. Memang awalnya ini sudah lama tercetus ya. Oke, saya lanjut ya, karena ini masih banyak acara. Jadi ini memang awalnya saya sudah lama ingin mengadakan kembali setelah pada tanggal 17 Juni itu dilaksanakan di Manyar. Nah, kemudian banyak yang minta saya untuk diadakan kembali di Madura. Alhamdulillah berkat kegigihan daripada teman-teman, berkat bantuan-bantuan juga utamanya semangat dari Pak Daniel. Pak Daniel terima kasih ya, mensupport untuk diadakannya acara ini. Juga Ibu Hermin, sebenarnya mulai Januari sudah tercetus mau diadakan, namun dari beberapa kendala sehubungan di Januari Februari dekat dengan pemilu, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian berbentur pada bulan Maret, berbenturan dengan bulan puasa. Kemudian mundur lagi, rencananya langsung dengan halal bihalal. Saya sendiri banyak kegiatan di sini, kegiatan nggak terhitung, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian tetap saya ditagih dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, sehingga saya koordinasi, saya telepon masing-masing. Alhamdulillah hari ini terwujud. Jadi kita namakan reuni temu kangen XPN Garam. Kenapa saya namakan PM Garam? Karena zaman dulu adalah PM Garam ya, bukan PT Garam, sehingga mengenang masa lalu. Nah, temanya ini loh yang harus kita jaga ini. Galang persatuan, keharmonisan sesama, pupuk kebersamaan sepanjang masa. Jadi ini ya, saya baca lagi ya. Temanya galang persaudaraan, keharmonisan sesama teman, pupuk kebersamaan sepanjang masa. Nah, artinya ini saya lihat tadi ya, wah cukup hot. Ini bubur tadi ada yang tidak pernah ketemu, nanya siapa ini. Memang karena 35 tahun nggak ketemu bubur. Jadi ya, sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Terutama ini ya Pak Daniel ya, Ci Hermin, langsung saya sebut ya Mbak Yuni, terutama ya ini sesepuh kita Bubur Biantoro, ketemu di Surabaya. Ayo Pak Mansur, kapan mau dilaksanakan? Saya terketuk hati, sehingga gimana cari cara, gimana cari waktu. Beliaunya ini ada di Jogja, jauh-jauh ya dari Jogja ya, datang ke Madura. Kemarin lusa masih telepon senang saya, ada di Jogja. Siang ini ada di Madura. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, ini aktif dengan saya, Bubur di Facebook. Saya tua-tua juga main Facebook ya. WA itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya,
sekali lagi, terlaksananya acara ini berkat bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak akan berjalan. Utamanya yang jauh-jauh, dukungannya sangat saya ucapkan terima kasih. Mungkin sementara ya, karena ini banyak acara yang padat, saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya masih ada juga sambutan yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, walaupun agak terlambat, kami bisa sampai di Sumenep karena tadi jalannya kita lewat utara ya. Bukan lewat jalan biasa, jadi lewat pinggir pantai. Agak jauh tapi enak pemandangannya. Kami terharu sekali gitu loh. Sudah berapa tahun nggak pernah ketemu. Tahun kemarin ketemu ya, yang di pinggir pantai di Manyar itu. Tahun sekarang alhamdulillah semua juga sehat. Saya juga bisa sampai ke sini. Saya itu dengan Pak Mansur itu akrab karena ketemuan di Facebook ya. Tua-tua gini main Facebook gitu loh. Kenapa? Iya. Biar nggak cepet jadi nenek banget gitu. Ya saya akrab sama Pak Mansur karena saya ketemuan di Facebook tiap hari ya Pak Mansur ya. Iya oke. Terima kasih saya diundang di sini dengan rasa terharu dan luar biasa salut kepada Pak Mansur dan kawan-kawan semua karena bisa mengadakan apa ini reuni temu kangen. Reuni temu kangen benar-benar kangen. Walaupun sudah banyak ya saudara kita yang berpulang banyak ya. Tapi nyatanya kita masih dapat di sini. Ini ada berapa? Jumlahnya ada berapa Pak Mansur? Pesertanya berapa? Kalau anggotanya sekitar 70-an Bu di WA, bahkan yang dari luar kota di Jakarta, Bekasi juga sebetulnya aktif. Masih ada komunikasi. Yang hadir di sini sekarang ada berapa? Ada 54 Bu. Alhamdulillah. Ini tenang kok campur karo cowok kayak mimpi gitu, bisa ketemu ibu-ibu, bisa sampai di Sumenep kembali setelah begitu lama nggak kesini. Saya kira tidak terlalu banyak Pak ini karena harinya juga sudah cukup siang. Ibu-ibu sudah beredar. Sampun Bu. Oh sudah. Untung saya masih dingengei ya Pak Mansur ya. Maaf tadi saya agak terlambat karena lewat utara. Jadi tidak usah terlalu banyak ya Pak, bosen juga lihat saya gitu. Biar kita pokoknya cukupkan segini. Terima kasih. Mudah-mudahan acara selanjutnya apa ini? Selanjutnya caranya apa? Masih sambutan Bu, setelah itu spontanitas Bu habis ini. Sambutan dari ibu di sini. Iya, sambutan satu kali lagi, masih satu, yaitu pendiri daripada WA Group ini Bu. Pencetus. Iya. Jadi saya nggak usah panjang-panjang ya Pak Mansur ya. Tadi udah diuraikan sama Pak Mansur panjang lebar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Mansur untuk tempat dan kesediaannya. Siap. Karena reuni kedua ini kita memang sebelumnya memang sudah mulai reuni pertama sudah terlaksana di Manyar Gresik. Habis itu kita lanjut silaturahmi ke Sumenep yang notabene banyak warga atau masyarakat Sumenep yang memang kerjanya di PT Garam Manyar, terutama di Kalianget.
Dulu itu kan memang kantor pusatnya di Kalianget. Terus terutama mbah saya itu namanya Abdul Amin. Ini Kompoya. Kompoya. Sebenarnya saya ini Kompoya Pak Amin orang PN Garam. Jadi kalau umpama saya ex-PN Garam perwakilan, itu sebenarnya saya nggak pas, wong saya masih Kompoya, jauh masih Pak. Karena papa saya pegawai negeri, mama saya juga pegawai negeri di luar PN Garam. Tapi nggak apa-apa, yang penting Semara Pak ya, yang penting kita jalin silaturahmi ini dengan itikat baik, dan kita memang apa ya, mulai kecil kita kumpul di PN Garam. Jadi kita kayak semacam keluarga lah, meskipun saya sama papa saya ini mulai tahun 79 atau 80 itu sudah keluar dari apa namanya PN Garam, dari perkantoran PN Garam. Gak apa-apa. Ini sebenarnya nanti yang sambutan ini Bapak A. Ternyata nggak apa-apa, bapaknya kok nggak ada Bapak ini ya. Nggak apa-apa. Di mana Bapak A? Oh masih di rumah, masih ganti barangkali ini Pak. Oh masih ganti, nggak tahu nanti Bapak A mau menyumbangkan lagu dah. Oh ya harus karena masih ganti ya. Terima kasih. Terus tidak lupa Bapak Hendrik, terima kasih kedatangannya. Ini anaknya Pak Johor tadi yang belakangnya Bapak Hendrik. Demikian gitu aja Pak sambutan dari saya mewakili ketua panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan tempat maupun hidangan. Yang penting kita jalin silaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang belum makan dipersilahkan untuk sambil lalu makan ya. Dan dipersilahkan untuk mengisi bangku yang kosong dulu ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya, boleh saya tanya yang paling jauh di sini dari mana? Dari mana ibu? Dari Jogja. Dari Jogja. Dari Manyar, ibu dari mana? Sidoarjo, dari mana lagi? Dari mana bapak? Iya, dari Kabupaten Karangdua ya. Kita semua tentunya semoga adanya reuni ini tidak hanya terputus atau berhenti di Kabupaten Sumeneb saja. Biar saya juga bisa merasakan keliling kota gitu loh, ya kan? Kalau cuma di Sumeneb kan saya aja yang di sini. Nah, saya ingin tahu nih, nanti kalau ada reuni di luar kota, saya ngintil aja, pengen tahu oh ternyata seperti ini kalau ada di luar kabupaten seperti itu. Ya, masih semangat kan ya? Masih? Apa sudah loyo? Ya, ini deh. Saya punya kita sebut namanya apa ya? Pembakar semangat ya. Kalau saya bilang reuni PN Garam, ibu-ibu dan bapak-bapak tolong bantu jawab saya. Apa ya enaknya? Terima kasih untuk semangatnya. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan disiapkan dulu karena acara ini adalah acara yang sangat luar biasa untuk menceritakan kehidupannya masing-masing dari masing-masing keluarga yang ada di sini. Ya, jadi untuk selanjutnya adalah keluarga tampil dengan bercerita suka dan duka sewaktu di Manyar. Nah, sewaktu di Manyar terus sampai hari ini. Jadi silahkan diingat-ingat dulu memorinya yang dulu-dulu. Oh, ternyata saya pernah seperti ini. Iya, ternyata saya pernah seperti ini, pernah kecebur mungkin, atau pernah kerja sambil lupa naruh sendal. Boleh diceritakan suka dukanya sampai kegiatan Bapak Ibu sampai hari ini 2024. Oke, kita sudah mengikuti acara inti ya pada siang hari ini. Jadi sekali lagi yang saya cantumkan ini adalah keluarga ya, keluarga dari intinya. Mohon maaf dipanggil walaupun juga almarhum ya, tapi saya yang dikenang nama almarhumnya ya.
seperti satu contoh ini Bapak Purbiantoro. Jadi semua keluarga dari Bapak Purbiantoro yang tampil seperti ini Bapak Tanjung Ing. Nah, sebab kalau saya sebut satu misalnya dan karena masih banyak saudaranya, jadi induknya ya. Jadi induknya Bapak Purbiantoro atau Bapak Tanjung Ing, sehingga mohon nanti tampil ke depan bercerita diwakili satu-satu sehingga nanti ini diperkenalkan. Ini Mbak Noni, nah ini Mas Bayu anak yang pertama, anak yang kedua, satu contoh. Terus suka dukanya. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya itu bercerita dan membawa semua anggota keluarganya gitu ya. Kalau ada ya, nanti diperkenalkan. Ini anak, cucu, dan seterusnya. Seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, oke? Oke. Yang kedua dulu, betul ini masih dahar ya. Yang kedua dulu ya. Oh langsung, monggo Bu. Jadi urutan pertama ini Ibu Purbiantoro ya, dari keluarga Bapak Purbiantoro. Ini selaku mantan kepala Pegaraman 5, tapi tahunnya lupa saya Bu. 83, oh iya 83 di Manyar ya. Monggo Bu. Mas Bayu mana Mas Bayu? Monggo. Mana Mas Bayu tadi? Nah, ayo Bu, Mas Bayu. Tuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sedih saya mendampingi Pak Purbiantoro di Manyar itu kayaknya nggak ada. Gak ada Bu ya. Alhamdulillah. Suka banget. Suka? Soalnya tiap hari ya itulah ada yang ngirim ini itu sampai kayak gitu. Waktu memimpin di Manyar tuh mungkin ada yang nakal gitu. Gimana? Ini saya dulu waktu jadi ketua Dharma Wanita di Manyar itu kan umurnya belum 35 ya. Ya 35. Ya. Waktu itu ya masih keluar dari Kalianget, itu kan memang dari Kalianget itu tidak diajarkan sosialisasi keluar. Oh gitu. Jadi hanya di komplek aja. Akhirnya saya sampai di Gresik itu selain saya harus di Pegaraman Manyar, saya juga harus aktif di kabupaten gitu. Terus waktu di Pegaraman Manyar ada Nyun Sewu ini tidak ngerasani loh ya. Banyak ibu-ibu itu mungkin menganggap saya cacili gitu. Ya belum berpengalaman, bukan cacil, belum berpengalaman berorganisasi mungkin. Tapi kan semua itu bisa kita pelajari Pak Mansur. Yang jelas-jelas pertama kali saya bertengkar itu dengan almarhumah Ibu Safi, Safi'i ya. Bu Safi'i. Bu Safi'i. Oh iya. Bu Safi'i, RD Safi'i orang Sumenep ya. Itu engkel-engkelan masalah apa ya waktu itu? Ya struktur organisasi gitu. Organisasi. Waktu itu kan saya belum belajar terlalu banyak sih, enggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu ya tak kentai sih lewani. Kalau dulu kan memang sudah orangnya, saya itu kan waktu itu kecil, nggak segede ini toh. Iya. Kurus terus diam. Beratnya cuma berapa itu 50 kilo, tingginya 150. Jadi ibu-ibu itu mungkin alah kayak cah cilik gitu sih, terus diem gitu orangnya cuma bisa mesem. Itu kan akhirnya berubah sampai akhirnya saya pensiun tuh juga jadi ketua RW-nya Pak Daniel mana berarti. Pak Daniel, oh jadi RW-nya Pak Daniel. Iya. Itu Pak Daniel. Oh jadi dekat ya. Pernah jadi ketua RW-nya Pak Daniel juga pernah. Terus di kabupaten itu juga pernah jadi gini-gini. Tapi waktu awal di Manyar itu saya memang betul-betul masih tidak punya pengalaman. Alhamdulillah saya masih bisa ketemu di sini walaupun tidak langsung, ketemu putranya, ketemu keluarganya. Semoga persahabatan kita ini bisa terjalin dan Allah memberikan kesempatan. Amin. Iya. Ya. Ya, Ibu saya mau tanya dulu, selama perjalanan ke Sumenep ini
Gimana perasaannya? Capek atau oh enggak Kak capek? Saya biasa tulan. Semangat. Terima kasih. Nggak nyangka ya, kalau di tahun 2024 ini saya bisa bertemu dengan keluarga besar PN Garam. Saya salah satunya ya peninggalan daripada papa saya ya, yang pegawai negeri pada waktu itu ya, pensiun tahun 77, tapi maaf Bu, sampai pensiun tidak punya tempat tinggal alias rumah pribadi. Ya itulah suka dukanya. Saya satu-satunya yang bekerja di situ ikut harian yang pada saat itu disebut tukang minyak. Karena apa? Jaga diesel listriknya PN Garam. Nah, kalau dengan Pak Usman, nah keluarga daripada Pak Usman ya, terus ada Pak Yono itu yang bagian gojoloki tukang minyak panggilannya ya. Tapi ya jangan berkecil hati, tukang minyak yang tidak disangka-sangka yo iso jadi pegawai negeri. Nah, baru pensiun kemarin 2016. Kenapa? Iya. Jadi belum, ndak ingin. Saya itu berkumpul dengan Pak Mansur, itu kamarnya Pak Mansur saya nemani kalau tidur di PN Garam itu ya. Jadi ini saya hadir bersama istri saya, ya Febe. Saya anaknya 2, cucu 5, ya. Terus ini kakak saya. Jadi saya nomor 5, ya. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 10. Saya 10 bersaudara masih lengkap, ada semuanya. Jadi kalau kumpul itu 3 bulan sekali, ya kira-kira kurang lebih 40 jiwa. Di Gresik semuanya, 1 di Bojonegoro. Dari 10 itu jumlahnya berapa? Jumlah per kepala berapa? 40-an. 40. Jadi jangan khawatir ya, anak cucu ibu bapak sekalian, jangan rendah hati. Oh saya kok bagian gini, enggak usah, semangat aja. Bukti saya yang dulunya tukang minyak, enggak nyongko bisa jadi terakhir kepala kepala apa? Kepala ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Saya malah belum pensiun, minta pensiun dulu MPP Bu. Karena apa? Saya ingin ya banyak bergabung dengan keluarga saya. Itulah, keluarga adalah segala-galanya buat saya. Itu moto saya. Jadi kalau papa saya anak 10 sampai pensiun tidak punya rumah, belajar dari itu saya tekun dengan istri saya, ya akhirnya ya bisa membuat rumah sendiri. Nah itu. Ya, sampai cucu 5 tapi tinggal 4. Ya, tapi cantik-cantik semua. Karena perempuan. Ya inilah, memang tanpa PN Garam saya tidak bisa ada di tempat ini, ya. Tidak munafik, PN Garam tetap segala-galanya buat saya, ya. Sebab meskipun dulu itu begitu rupa ya, kalau sekolah anak saya, kalau anak-anak sekarang kan kalau pulang sekolah main game. Kalau dulu enggak Bu, pulang sekolah cari kayu untuk masak. Ini tetangga saya Yayu apa itu ya. Jadi cari kayu, iya di depan itu, iya. Nah, kinco itu kalau di belakang itu rebutan dengan Pak Barawi apa itu. Kalau sudah ada kedebuk gitu keluar semua. Ini kinconya itu. Nah, di situ nah, suka dukanya ya. Jadi nggak usah rasa pesimis ya, tetap optimis saja. Ya, saya sekalipun
dulu pernah di Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan itu juga merayap Bu, dari guru menjadi kepala ranting, menjadi kepala seksi, terus pindah di sekretariat Bapeda di situ. Bapeda akhirnya diberi kepercayaan pegang kantor sendiri. Nah inilah suka dukanya. Tapi kalau kita patah semangat, nggak mungkin bisa seperti itu. Untuk itu jangan pesimis, optimis saja. Apapun anak cucu Bapak Ibu sekalian, nggak perlu ya, kenal di sini Bu Parli, ya Bu Sutris, ya Asori itu tukang BGC wah itu apa Pak Rasid, ya itu semua kenal ya. Hendrik ini anaknya Pak Belem ya. Pak Johor iya Pak Johor. Pak Johor. Ya. Pak Johor itu waktu itu pegang gudang nasional ya. Masih ingat saya waktu pembangunan gudang nasional. Tapi eman sampai sekarang itu kalau saya lewat situ itu mengenaskan. Memang mengadakan itu mudah, tapi memelihara itu yang memang sangat sulit. Juga dalam kehidupan kita ya. Dalam memelihara kita itu memang agak sulit ya. Jadi saya sangat bersyukur sampai detik ini anak daripada Bapak Tanjung Ing atau Silas Triono itu kalau disingkat HFS, keluarga besar Silas Triono ya kami, itu tiap 3 bulan bisa berkumpul bersama ya, nyanyi bareng, makan bareng ya. Inilah ya sehat-sehat. Itu adik saya yang paling akhir nikah nomor 10 ya. Nah ini itu saya kira suka-suka dukanya. Ada lagi saya waktu saya ikut bekerja di situ, begitu lulus SMP tidak bisa melanjutkan, saya kerja ikut harian Bu dengan bayaran 150 per hari. 150 rupiah per hari. Kayak nyicil sepeda 3 kali, congkok depan putus. Itu di Pak Pak Nyamin, kakeknya Tino itu. Ya, Pak Amin. Saya itu nyicil sepeda engkol di situ. Baru 3 kali. Jadi satu minggu itu saya dapat 1.050. Saya pakai bayar 1.000. Jadi tinggal 50 saya ngantongi uang nyicil sepeda engkol. Baru 3 kali cicilan, congkok depan ceklek. Play dhisik gak nyicil untuk beli congkok. Nah, dengan modal sepeda engkol ini saya sekolah lagi Bu. Ya, syukur saya diterima di pendidikan guru ya, SPG 82 diangkat jadi dari guru, terus 90 saya diangkat, 93 saya diangkat kepala ranting dinas Pedangka ya, terus 2011 saya diangkat menjadi kepala kantor ketahanan pangan, dan 2016 saya harus pensiun karena sudah usia 58. Sekarang saya sudah 66 tahun. Ya ini semua karena rintisan daripada PN Garam itu sendiri. Ya, bapak saya itu sangat tekun Bu. Ya, nggak mau macem-macem. Ya, iya. Jadi makanya sampai pensiun ya wis nggak punya rumah. Saya itu diajak cari rumah yang RSS itu aja nggak mampu bayar. Iya, diomongin enak yo, aminono iya, gitu aja. Tak gitu kan, aminono aja. Jadi jangan ikut-ikutan yang macam-macam pokoknya. Amini aja. Nah, kita sampai lulus pensiun tidak ada kaitan dengan hukum ya, sebab banyak Bu di Pemda itu belum pensiun wis masuk penjara. Iya,
belum pensiun sudah meninggal karena ada kesandung hukum. Itu. Jadi saya sangat bersyukur ya, bekerja 36 tahun kalau tidak salah masa kerja saya, ya saya pensiun lulus dengan ya itu, sampai saya minta MPP sendiri. Wes rasanya ya itu sudah gantian lah. Saya sangat lillah istilahnya legowo. Tapi ada orang yang pensiun itu tidak nerima bu, minta perpanjangan. Sampai minta perpanjangan. Saya itu sampai dikatakan anak buah saya, Pak Dan itu kok keliru, kok kebalikannya dengan orang-orang lain. Pensiun minta perpanjang, tapi saya belum pensiun, saya minta berhenti. Sebab saya ingat masih banyak yang mau mengganti. Nah itu, ya. Jadi tetap semangat, ya. Garam jaya terus, ya. Sukses di mana saja berada. Terima kasih atas sambutannya Pak Mansur dan panitia di sini. Tadi malam jam berapa itu masih kerja terus. Tak monitor sampai Pak Mansur, Pak Daniel besok itu ya perjalanan jauh, wes istirahat jam 1 saya masih baru tidur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekali perjalanan keluarga Bapak Tanjung Ing beserta keluarga besarnya yang Masya Allah bisa sharing-sharing pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami undang bersama dari keluarga Bapak Kiai Arifin. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Yes, semangat. Sekali lagi Bu. Sebut dulu keluarga. Gitu baru, yuk. Keluarga Kiai Haji Arifin. 1, 2, 3. Yes, semangat. Yes, semangat. Ayo yang lain bikin. Silahkan. Ayo bikin seru ini. Ya. Ayo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat bapak-bapak yang terhormat, juga tuan rumah. Terima kasih telah terselenggara acara ini dengan begitu antusiasnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih juga saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kami, juga kepada keluarga PN Garam yang tercinta ini. Saya wakil dari keluarga Arifin juga menyampaikan terima kasih untuk undangannya. Begitu pula kehadiran yang begitu antusias dari bapak-bapak ini. Terus terang, saya ini generasi kecil, saya merasa kecil padahal di rumah itu paling tua sendiri. Tapi di sini saya merasa paling kecil sendiri. Kecil sekali. Tetapi saya bangga sekali, luar biasa ibu-ibu keluarga besar PN Garam ini. Saya mengakui ternyata generasi kami tidak ada apa-apanya. Iya, 86 ya Bu ya. 86J. Pertama ini saya mau cerita sedikit tentang berdirinya grup ini. Tidak lupa juga dukungan yang besar dari generasi 80-an ya. Hebat sekali, saya kagum sekali. Saya tidak menyangka ada keluarga PN Garam main ke rumah. Biasa seperti geng-geng teman-teman ngopi gitu ke rumah. Datang itu kita gini, kok PN Garam itu tidak ada kenangan yang dilestarikan ya gitu. Saya tak tanya sama yang tua-tua, kita bikin grup aja ya katanya gitu. Saya tak tanya sama senior-senior kita dulu. Terus saya telepon sama Om Mansur, sama Tanju, terus sama yang tua-tua di sini, Bu Lastri, Mama Lastri. Gak termasuk. Yang 66 itu mengikuti yang tua-tua. Akhirnya kami bentuk itu. Ternyata luar biasa sekali. Saya kagum sekali dengan saudara-saudara PN Garam ini. Terima kasih juga, terima kasih banget ya. Untuk itu aja saya sampaikan, semoga selalu dalam keadaan sehat, berhasil karir, sukses di keluarga semuanya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Dan Assalamualaikum. dulu bentar, itu kan cerita riwayat WA. Sekarang keluarga, apa sukanya pada waktu itu? Ayo, kamu piye seireng ngono. Saiki wis kuning kan, cantik. Nah, itu apa ceritanya? Ayo, sukanya aja, sukanya apa? Alhamdulillah. Ayah saya itu waktu itu dinasnya di Madura juga. Nah saya itu kakek. Jadi saya itu besar di keluarga PN Garam. Sampai kemudian saya menikah di Surabaya, kembali lagi ke Gresik. Gitu. Kalau untuk karir saya mengikuti suami. Yang pertama saya memang kerja. Saya QC di Sampurna, terus pernah juga jadi akuntansi, terus pernah jadi guru juga pernah. Tapi karena saya menikah, saya mengikuti suami, akhirnya saya jadi wira swasta, kerja di rumah. Ini tante saya ini di UN Garam juga, terus sama suaminya kerja di UN Garam juga dulu itu. Jadi apa? Sapan ya, keamanan. Nah, itu terus sampai sekarang anaknya sudah besar-besar, beliau punya anak 2, juga membesarkan ponakan 1, namanya Dharma, Gita, sama Silvi, anaknya Cacat Jelani. Sampai sekarang sudah besar semua dan sudah menikah semua. Alhamdulillah sudah pada mandiri semua. Ternyata memang PN Garam itulah yang membesarkan kami, membentuk pribadi-pribadi yang kuat seperti kami ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dong buat perwakilan dari keluarga Bapak Kiai Ali. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk yang selanjutnya dipersilahkan bukan perwakilan ini. Dipersilahkan untuk keluarga besar Bapak Mansur. Ya, silahkan anak-anaknya. Ayo. Anak konvoy. Iya, ayo. Yang mana ini anak-anaknya, cucu-cucunya, cucu-cucunya, menantu-menantunya dipersilahkan untuk maju ke depan semua. Kita perkenalan dulu. Udah siap enggak yel-yelnya? Ayo tuan rumah jangan malu-maluin ya. Keluarga besar nih, keluarga besar. Siapin dulu yel-yelnya. Ini tuan rumah ini soalnya ya, harus paling heboh. Monggo. Ini keluarga besar. Iya, boleh, silahkan. Ayo, jari-jarinya apa ini? Apa ya? Boleh diperhatikan dulu, ini keluarga besar dari tuan rumah. Iya, keluarga Mansur. Yeay. Punya anak kembar. Yeay. Ganteng, cantik. Baik, terima kasih. Saya tidak terlalu panjang ya. Hanya mungkin ya di antara teman-teman di sini yang paling awal ada di Manyar itu adalah saya ya. Tanggal 10 bulan Maret hari Jumat tahun 1977. Saya sudah ada di Manyar hari Jumat jam 10. Nah di situ saya langsung disambut di rumah Pak Bahrawi. Belum, sebelum Pak Bahrawi ya. Oh betul, Pak Bahrawi dulu. Saya kesehatan beberapa tahun. Setelah itu saya menempati gubuk ini. Ini yang ditempati saya bersama Bapak Daniel yang setia menemani saya. Bapak Daniel, ingat Bapak Daniel ya. Ini bukan rumah ini. Ini gudang. Gudang yang ada apa namanya ya? Lebihnya sedikit, ada kira-kira 2,2 kali 3 meter. Itu yang saya tempati cuma satu ranjang ini. Mbak Lastri juga tahu gitu. Mbak Lastri punya kenangan juga di situ. Ya, jadi itu ya. Terus saya
menjalani beberapa kepala pegaraman. Awal kepala pegaraman Pak Bagio. Setelah itu diganti oleh Bapak Jamaluddin yang bapaknya Ferry. Nah setelah itu Bapak Purbiantoro, Pak Purbiantoro. Setelah itu yang keempat Bapak Sutardi. Setelah itu Bapak Tarso terakhir. Bapak Tarso jadi 93 Manyar Biar. Saya paling akhir. Engkang dari Manyar 93, saya 94 di sini. Ya. Jadi untuk melihat dukanya saya rasa banyak. Saya dukanya itu setelah itu masak sendiri. Ya dukanya kalau makan mau masak malas, udah makan kerupuk aja itu yang saya makan. Malas juga masaknya. Jadi itu dukanya. Jadi memang banyak sekali dukanya di situ. Baik, mungkin ini yang nomor 2 anak saya lahirnya di Manyar. Di Manyar ini dulu yang membantu yang melahirkan anak saya yang kedua ini namanya Devi ya. Itu Bapak Dumat dan Bu Salim itu yang membantu waktu di puskesmas di depan perumahan itu, yang membantu dilahirkan. Dia ini yang pertama ini Fitri ya, lahir di sini tapi sudah ketiga dibawa ke Manyar. Ini suaminya polisi dari Bali. Dari Bali, tahtanya Brahma, memang tinggi, ya perjuangan itu. Ceritanya panjang. Terus yang kedua itu Devi, ya punya anak 2. Ini suaminya kerja di bank UMKM. Ini Devi dulu kerja di BRI, tapi punya janji sama saya kalau punya anak mau berhenti. Walaupun perjuangan berhenti, akhirnya belum waktunya kena bis, bayar 25 juta. Jadi lawan karena anak saya betul-betul mau keluar, mau berhenti karena ingin ngomong anak katanya. Terus yang ketiga kembar ini. Nah ini kembar yang pertama sudah kawin, baru punya anak 2 bulan masih. 2 bulan ya. Ini yang pertama, dia kerja di negeri di Volterra Sampang. Ada di sana saat ini. Jadi bagian keuangan. Nah, ini yang ketiga itu sebentar lagi bulan September tanggal 16 sudah mau nikah, mau kawin. Ya, bulan 9 tahun ini. Ya, bentar lagi, udah tinggal 2 bulan ya. Ini calon istrinya ini lulusan hukum di Universitas Wiraraja Sumeneb. Baru lulus. Ya mudah-mudahan nanti dapat kerja. Ini cucu-cucu saya ini yang terakhir. Ini ada yang terakhir. Ini turunan Bali. Ini turunan Bali ya. Ini turunan Sumeneb. Jadi itu ya sementara karena ini masih banyak, persingkat aja ya. Riwayat saya yang di Manyar bukannya banyak tapi nggak perlu saya ceritakan lah biar yang lain aja. Saya kira cukup dari saya, biar yang lain juga kebagian waktunya masih tinggal berapa jam ini. Mudah-mudahan cukup ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya perwakilan keluarga dari Bapak Agus Gui. Nah ini. Iya. Ini dulu Pak Agus Gui ke barat, ke timur, ke sana kemari barang itu nyolongan juga. Dibayar aja Pak Agus nyolongan gini itu ya. Aduh, ayo les. Sama Saya itu sering makan di atas pohon sama teman saya Nunu, anaknya Pak Tomo. Nunu, anak Pak Tomo. Ada di Jakarta sekarang dengan Ati. Ya, itu sering dikasih makan di situ. Sering dikasih makan ikan sasin. Ini loh, diurap sama kelopo itu loh Pak. Nasi urat itu ya. Nah, ikan asin disulut-sulut dikasih kelapa. Ya, dikasih kelapa, dikasih garam gitu ya. Iya, pujaan di atas pohon. Sama Lydia itu juga. Lydia.
Mencuri. Tidak oh Ciani kan. Loh, siapa sembian nyelongan kincon nunggu ibu lagi? Ayo, Tiap Len. hari dikasih. Ya baik. Kenangan di Manyar itu banyak sekali. Saya naik ini apa kalau sekolah naik itu loh. Oh truk Pak Satuan. Ya. Akarnya Pak Bahra. Wih dulu. Ya dari Manyar kan ini turun di SMA 1. Ya diantar truk ya, pakai truk dulu ya. Oh, kalau sekarang pakai mobil, dulu pakai truk ya, truk besar itu ya. Kalau di Slenger gini ya. Ya itu aja, terima kasih cerita dari keluarga Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuri lain belum? Silakan. Satu aja, ayo tampil. Ayo cerita. Bentar aja, ayo. Jangan malu lah, saya butuh cerita tempo dulu ya. Asik-asiknya tempo dulu ceritanya kayak apa gitu. Walaupun sedikit, ya ayo, nih. Ya langsung aja suka dukanya. Ya itu kan cari tolongan, open tolongan itu, cari tolongan Bin. Oh ini cari tolongan, tukaran dari Pak Bakar dia, Bu Bakar, ayo ceritakan, langsung ayo. Ya Tino ini yang suka ngambil ya, Tino terutama itu ngambil itu loh, apa jambu. Aku tahunya itu dari apa pipit. Oh Mbak Yayu itu loh, jambu itu loh, Tino loh saya Loh, Tino Kedul jalan nyolongan nanggoni perumahan. Waduh, temen ini. Adoy Mbak Lastri. Waduh, ya apa Mbak Lastri? Oh iya, nopo uki aku banget. Dia nyalak menteri airnya di Padang ya. Nah itu apa ya. Siling lagi. Coba aja sing menteri air dia. Ya termasuk Mbak Noni itu ya. Mbak Noni. Yang air. Ya. Dari rumahnya Pak Dama sampai ke bloknya Mbak Noni ini. Sunyantri. Iya, sama. Rebutan. Sampai berantem nih sama Pak Barawi anak. Betul ya. Ya, itu banyak ya. Itu aja wis ya. Oke, ya, oke, Pak. Bayu. Kamu nyolongan juga dulu ya? Nyolongan juga kamu? Apa? Nyolongan juga waktu di Manyar. Oh, iya. Nyolongan apa? Nyolong apa? Nyolong apa? Nyolong cewek. Oke, ya, ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, selamat sore. Ini langsung aja bapak-bapak, ibu-ibu. Saya masuk Gresik Manyar tahun 82. Pada waktu itu saya jadi pengawas di sana. Anak buahnya ibu. Dulu saya dipercaya sebagai pemimpin olahraga. Makanya ini tetap saya walaupun luka. Banyak suka dukanya. Pada waktu itu saya sering ngirim senam di setiap BUMN. Ada wakil kepala pegaraman namanya Bu Masutra. Sekarang sudah almarhumah. Itu dulu ikut, mungkin karena itu tertekan, stres, kan lompat gini-gini senam itu. Nggak terasa basah di sininya, nggak tahunya ngompol. Hah? Pada waktu itu masih zaman nggak ada bebas, Jadi saya mungkin bisa dikata anak emas dari Gupur. Saya sering dikasih kaos dengan Gupur. Masih ingat Gupur? Terima kasih Gupur. Oh iya,
Tapi saya yang dikasih masih ingat. Iya lambak ganteng saya coba. Saya dulu katanya cakep, katanya ibu saya. Tapi kenyataannya ya begini. Dia gundul. Kepalanya pelontos, alisnya sudah memutih. Tua lah. Memang saya sengaja bapak-bapak, saya nggak saya semir. Jadi ini sudah kelihatan memang saya sudah tua. Kalau disemir nanti bisa 10 tahun lebih muda. Abi dia boleh. Saya masih bujang loh. Cek teng-teng. Mungkin ada yang mau yang bujangan. Bapak-bapak, saya masih di Gresik Manyar, masuk 82 itu, pada waktu itu ditampung di Mis Pegaraman, Mis Pak Mansur, saya ikut Pak Mansur. Satu rumah itu dihuni kira-kira ada 5 orang. Ya maklum pada waktu itu di sana masih rumahnya kayaknya kumuh. Saya tidur itu kaki dikereketi tikus. Ya mungkin saya nggak pakai ya, kakinya itu bau mungkin. Lah ya nggak tahu adus katanya itu bisa. Saya masih bujang. Kalau makan itu terus terang aja, kalau nggak punya ikan itu saya dukanya ya. Kalau tapi duka tapi seneng. Kalau nggak punya ikan, itu tempe ditusuk kayak sate itu. Makan di depan. Biasanya cewek lewat sekolah itu. Terutama Mbak Galing, Mbak Sri yang lewat. Jadi nampang lah. Kalau Mbak Lydia ini tetangga dengan saya. Dulu cakep itu Mbak Lydia. Sekarang juga masih cakep. Perot. Jadi betul ini nggak ngerayu loh, ini memang kenyataannya. Makasih banyak untuk keluarga Bapak Daniel. Dulu saya sering dikasih ikan. Kalau saya minta ikan itu dari sebelah itu belakang. Yang saya punya cerita di Manyar yaitu ini bukan hoax ya, ini nyata. Di mana Pak Mansur ini anak laki-laki yang paling disayangi sama ibunya. Ibunya ini kan apa ya? Bagian masak kalau ada manten apa namanya itu? Bukan kok ya. Angkat rem. Mansur ini direlem. Apa-apa Mansur. Jadi saudara yang perempuan itu nggak direken sama ibunya. Pun juga saya minta maaf kepada keluarga Pak Mansur dengan Pak Iya, dimana kalau dia dapat job masak, Mansur itu dikirimi hati, daging, serundeng, 1 plek rongga. Terus itu Mansur ini sendiri kan ya maaf Mansur ya, saya buka rasanya kempro mulai dulu Mansur ini. Iya kempro. Jadi kalau hari Senin upacara baju itu dimasukkan itu Mansur gitu. Jadi pekerjaannya kan cuma yudisasi, itu dari pagi sampai sore ngebrik pakai HT. Wah, itu rahasia perusahaan di dulu Kak itu. Wah, pakai HT. Setelah itu kan tidur terus. Saya sama Suri kan kenakalan remaja, pantas lah masih waktu itu masih bujang ya. Dia dikirimi, nggak tahu dikirimi daging sama hati, rempelo sama apa serundeng, nggak tahu. Yang makan ini orang dua ini. Jadi saya gemuk sama Suri. Ini tetap kurus. Sampai ibunya, Sur, kamu kok kurus kayak gitu padahal udah dikasih makan yang enak-enak. Nggak tahu banget nih kakak saya. Aku pikir dimakan kucing, tiba-tiba dimakan Rahmat dengan Asuri. Baru tahu ya saya ini. Ya, betul itu. Betul, bukan hoax, betul itu. Dosa kamu. Loh, saya kan minta maaf sebelumnya. Ya. Dan saya berterima kasih sama Mbak Kiki ini
yang mana sebelum kawin sama Suri sampai gini, sama Mas Rasid tuh. Kalau Rasid nggak seberapa, pokok nggak. Siapa yang kira-kira mau sama Mansur kayak gitu terus? Ternyata Mbak Kiki bisa merubah pola tingkah Mansur 180 derajat. Iya, betul kan? Ya. Tapi kalau sampai sekarang masih nggak pernah nyuci kan? Iya, iya. Tak pernah. Paling anak males, anak manjaya ini. Dia mau menggoda anaknya sama mantunya nggak ada. Sampai sekarang saya memang cuci dengan setrika itu nggak pernah. Bahkan beli baju ini ya, nggak pernah beli sendiri. Istri saya yang beli. Males memang saya. Paling males sedunia lah mungkin gitu. Ya. Oh, rahasia dibuka semua ini. Jadi suka duka itu banyak. Saya juga punya pacar ini masih ada di sini. Baratna dulu ini. Ini pacar saya ini. Baratna. Baratna. Itu. Tepuk tangan. Iki jekengane kok. Saya juga seneng sama Aang itu dulu. Sampai sekarang. Ya, dilanjut Mas Rahmat. Saya ini nggak kuat kaki saya. Saya mau turun ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakinya nggak kuat. Kak kuat tapi mau rapi terus itu. Ini juga ada cerita nggak bohong. Ini ada orangnya, yaitu Mat Hasan. Almarhum Pak Johor dulu kan pernah, waktu itu kan masih punya sepeda motor CB. Mat Hasan kan senang-senang belajar sepeda motor. Si Pak Johor kan bilang, Cang, beli piting. Langsung berangkat 2 kilo beli piting. Padahal suruh beli ke piting. Jadi piting 2 kilo kan banyak, 2 kresek. Ini buat apa kan? Dikira mau buat selamatan itu loh, lemper. Suruh kembali kan, ini orangnya ada. Iya tak ya? Ada itu. Ini Rahmat Kartolo ini. Dulu Bu Pur ya, saya minta maaf dulu waktu Pak Pur ngasih waktu di, saya kan bagian pergudangan. Tadi dipelajari masalah yudisasi. Waktu itu yang ngasih makalah Pak Pur. Karena orang lapangan itu ke ruang ber-AC, tengah-tengah pelajaran saya tertidur. Sampai dikelus-kelus sama Pak Pur. Lu Pak Pur. Jadi Pak Pur memaklumi hal itu. Dan saya salut, memang sabar Pak Pur. Makanya saya tadi lihat putranya itu ingat Pak Pur. Persis cuma kalah gemuk dikit. Jalannya pun sama. Pak Pur. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan. Karena waktunya udah mau sholat asar, mungkin di-break dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari keluarga Bapak Suwardi. Yuli, Ratna. Yolan, mana Yolan? Oh di mobil, ya, oke. Ayo, ini perumahannya dulu di barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman semuanya yang datang dari Gresik, mungkin datang dari luar Gresik juga. Selamat Ibu Pupur. Mohon maaf. Ini katanya Pak Mansur dikasih kesempatan pada kami untuk menceritakan suka duka kami waktu di Gresik Manyar. Kalau dibilang ya Mas ya, saat saya di Gresik Manyar itu nggak ada dukanya. Yang ada tuh sukanya Ibu Pur. Hebat. Ya, sukanya. Nggak ada, dukanya nggak ada. Tapi ada satu pernah kejadian ya Mbak Mita ya, masih ingat ya. Waktu itu saya ini saya tuh di fashion Pak di fashion, saya suka fashion, saya suka lari. Terus ada lomba di kecamatan ya Mbak Mita ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu lomba Ratu Kebaya. Saya nggak tahu tuh Bukur, langsung didaftarkan tanpa konfirmasi didaftarkan. Nah di situ saya dapat nomor 3.
tapi curang. Curangnya seharusnya perwakilan kami itu dapat nomor 1 atau 2 di kecamatan dan curang itu dukanya Bu. Kenapa? Ada yang jatuh gitu nomor 2. Waktu itu di polisi banyak protes gitu, itu dukanya. Tapi seni lucu. Kebetulan saya bareng sama Ibu Menta waktu itu ikut. Kalau sukanya tuh, banyak sekali. Terutama saya dengan Mbak Hermin ya. Mungkin di sana saya paling akrab tuh dengan Mbak Hermin karena kami berdampingan. Banyak sukanya ya Mbak Mimin ya. Entah apa aja ya. Dadan muka ya. Dan juga suka nyolong mangga ya Min ya. Yang nyolong kamu kan Min. Apa karena gajinya PT Garap kan sekarang dulu kecil ya. Pilihannya suka nyolongan ngono ki apa ya? Ngono buper ya apa buper ya? Ya riwayatnya. Paling apa ya Pak? Kalau dukanya ya karena kita berpisah waktu kita berpindah ke Limat ya itulah. Kalau bukan yang lain nggak ada sih. Gembira Waktu terus lah itu dulu di sana. Pak Wardi wakil kepala pegaraman ya Bu. Oh iya. Wakil. Iya wakil kan. Wakil Pak kepala. Jamal. Pak Jamal kepala pegaramannya, wakilnya Pak Wardi. Iya. Berarti kepala pegaraman yang kedua dari saya. Enggak, waktu dulu Pak Jamal. Yang ramah Pak Jamal pindah diganti Pak Pur. Oh berarti nututi ya. Waktu Pak Pur kepala pegaraman, wakilnya saya lupa gitu. Wakilnya Pak Wardi. Oh Pak Mas Supra berarti belum. Ya udah gitu aja sih, nggak ada lagi. Ya dulu ya gembira terus lah sama ya duka berpisah, pulang ke kampung halaman. Maaf ya, saya sekarang mau pulang dulu. Nanti kan habis. Oke ya, nggak masalah. Yang penting berhasil. Nanti malam masih ada acara lagi. Monggo. Ya.